Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang menentukan rumus sinus dan rumus kosinus jumlah selisih dua sudut. Nah, untuk rumusnya sendiri, bagaimana cara menentukannya? Kalian sudah melakukan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, sehingga didapat hasilnya untuk rumus tangen untuk jumlah tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A dikali tan B. Sedangkan untuk tangen A min B sama dengan tangen A min tangen B per 1 plus tan A dikali tan B. Ini perlu diingat ya, kedua rumus ini. Nah, selain mengingat kedua rumus ini, kalian juga harus mengingat untuk nilai sudut istimewa ya. Dimana untuk nilai dari sin 0, 30, 45, 60, 90 baik untuk sin, cos dan tangen ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Tentukan nilai dari tangen 105 derajat. Untuk penyelesaiannya sama halnya dengan rumus kosinus dan rumus sinus. Di sini harus kita buat tan 105 ini ke dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, di mana harus ada nilai sudut istimewanya. Nah, misalkan ini tan 105 derajat, bisa kita nyatakan ke dalam bentuk penjumlahan tangen. Tangen 105 derajat itu sama aja dengan tangen 60 ditambah 45 derajat ya. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan bentuk seperti ini kan bentuknya bentuk penjumlahan. Nah, maka kita gunakan rumus ini, tan A plus tan B per 1 min tan A dikali tan B. Nah, di sini untuk nilai A berarti 60 dan nilai B-nya 45. Sehingga kita dapatkan tan 60 ya di sini karena tan A ditambah tan B-nya berarti tan 45 derajat per 1 dikurangi tan 60 dikali tan 45 derajat. Nah, selanjutnya perlu kalian tahu ya untuk nilai sudut istimewa ini, tan 60 derajat kita bisa lihat 60 itu adalah akar 3 ditambah tan 45 itu adalah 1 per 1 dikurangi tan 60 itu adalah akar 3 dikali tan 45 itu adalah 1 ya. Sehingga didapat akar 3 ditambah 1 per 1 dikurangi akar 3 dikali 1 akar 3. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa belum selesai? Karena ini bentuknya irasional. Nah, maka kita harus merasionalkan bentuk akar ya, seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Untuk merasionalkan bentuk akar, maka kita bisa kalikan dengan akar sekawannya, yaitu dikalikan dengan 1 plus akar 3 ya, akar sekawan dari penyebutnya per 1 plus akar 3. Ingat ya, ketika di sininya negatif jadi positif, ketika di sininya positif menjadi negatif ya. Jadi kebalikannya itu untuk sekawan itu. Nah, sama dengan, nah kita kalikan ini. Akar 3 dikalikan dengan 1, kemudian akar 3 dikalikan dengan akar 3 ya. Nah, untuk akar 3 dikalikan dengan 1 yaitu akar 3 ditambah, sekarang ini akar 3 dikali akar 3 yaitu 3 ditambah, sekarang ini ya 1 kali 1 1 plus 1 dikali akar 3 akar 3 ya. Jadi semua itu harus dikalikan per, nah yang ini ya, ini 1 dikali 1 1 dikali akar 3 berarti akar 3. Selanjutnya ini akar min akar 3 dikali 1 min akar 3 min akar 3 dikali akar 3 min 3 ya. Negatif ketemu positif, negatif, akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. Nah, sehingga didapat akar 3 ditambah akar 3, jadi yang bentuk akarnya sama bisa kita jumlahkan. Akar 3 ditambah akar 3 itu sama dengan 2 akar 3 ditambah 3 tambah 1 4 per 1
Akar 3 dikurangi akar 3 habis ya, berarti 1 dikurangi 3. Berarti sama dengan 2 akar 3 plus 4 per 1 dikurangi 3 itu sama dengan min 2. Nah, ini kan bentuknya penjumlahan, jadi dua-duanya kita bisa bagi dengan min 2. 2 akar 3 dibagi min 2 itu sama aja dengan min akar 3. 4 dibagi min 2 itu sama aja dengan min 2 ya. Sehingga kita dapat hasilnya itu adalah min akar 3 dikurangi 2 ya. Atau bisa aja kita tulis menjadi negatif dalam kurung akar 3 ditambah 2 ya. Ini sama aja, penyelesaiannya seperti ini. Ini untuk contoh soal nomor 1. Selanjutnya, ini untuk contoh soal yang nomor 2. Dengan menggunakan rumus tangan, jumlah atau selisih dua sudut, tunjukkan bahwa tangan 225 derajat sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, nah kita ini bisa pilih apakah ini bisa menggunakan rumus jumlah atau rumus selisih ya. Bebas, silahkan, tergantung kalian mau menggunakan yang mana. Untuk tangan 225 derajat sama dengan 1. Nah, ini kita bisa nyatakan ke dalam bentuk jumlah ya. Misalkan 225 itu adalah 180 derajat ditambah 45 derajat ya. Nah, ini mungkin kalian merasa kebingungan ya ketika sudah ada di kuadran 2 ya. Caranya seperti ini. Ketika kalian sudah tahu ini ya rumus sudut istimewa semuanya, ini gampang. Untuk tangan 180 derajat itu, ini tangan ya. Berarti di sini kan 0, 30, 45, 60, 90. Terus kembali lagi ke sini ya, ditambah 30. 120 tambah 15, 135 ditambah 30, 150 ditambah 30, 180. Nah, berarti tangan 180 derajat itu adalah 0 ya. Nah, berarti di sini kita masukkan dulu ya ke dalam rumus yang tadi, tan A plus tan B, berarti tan 180 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 min tan 180 derajat dikali tan 45 derajat. Tan 180 derajat kan tadi sudah tahu ya nilainya itu adalah 0 ditambah tan 45 derajat itu sama dengan 1 per 1 dikurangi tan 180 derajat itu 0 dikali tan 45 derajat itu adalah 1. Berarti berlaku 0 tambah 1, 1 per 1 dikurangi 0 dikali 1, berarti 1 dikurangi 0, 1. 1. Jadi hasilnya 1 per 1 sama dengan 1 ya. Jadi tan 225 derajat sama dengan 1 itu ini terbukti ya. Mudah bukan? Kita tinggal masukkan saja. Begitupun untuk rumus yang selisih ya. Berarti kita tinggal menggunakan rumus yang kedua ini ya. Tan A min B sama dengan tan A min tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Jadi intinya untuk menyelesaikan rumus dengan menggunakan rumus tangan jumlah dan selisih dua sudut itu, kalian harus tahu rumusnya, dan yang kedua itu kalian harus mengingat nilai sudut istimewa ya. Ingat, untuk nilai tangan itu, nilai sudut istimewanya itu dari 0 sampai 90 derajat. Berlaku tan 0 itu 0, tan 30 setengah akar 3, tan 45 1, tan 60 akar 3, dan tan 90 itu tak hingga. Begitupun untuk kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Untuk di kuadran kedua, tangan berlaku negatif. Kuadran ketiga berlaku positif, dan kuadran keempat berlaku negatif ya. Itu yang perlu kalian ingat. Sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Silahkan nanti kalian kerjakan untuk soal evaluasi yang sudah ibu kirim di classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.